Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Hilda Hasanah dengan NIM 2001512 kelas 1E Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dan rekan saya Widya Astuti dengan NIM 2009348 dari kelas 1E PGSD. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang suhu dan termometer. Mungkin sebagian dari teman-teman ada yang udah tahu apa itu suhu dan apa itu termometer, tetapi tidak ada salahnya, mari kita ulik lebih jauh. Baik, langsung saja, materi pertama akan disampaikan oleh Widya Astuti tentang suhu. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada Umi Hilda Hasanah yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi tentang suhu. Suhu. Pengertian suhu. Suhu adalah sebuah besaran yang menyatakan tingkatan panas atau dingin suatu benda. Suhu juga merupakan ukuran atau derajat panas atau dinginnya suatu benda atau sistem. Secara mikroskopis, menunjukkan energi yang dimiliki oleh suatu benda. Setiap atom dalam suatu benda masing-masing bergerak, baik itu dalam bentuk perpindahan maupun gerakan di tempat getaran. Makin tingginya energi atom-atom penyusun benda, maka makin tinggi suhu benda tersebut. Macam-macam skala satuan suhu yang digunakan secara internasional, yaitu ada 4. Di antaranya yang pertama Celsius, yang kedua Reaumur, yang ketiga Fahrenheit, dan yang terakhir yang keempat adalah Kelvin. Celsius yaitu satuan yang kerap kali digunakan untuk mendefinisikan parameter suhu di Indonesia, yang ditemukan oleh Adrien Celsius, ahli astronomi, pada abad ke-17. Mempunyai titik beku air 0 derajat Celcius dan titik didih air 100 derajat Celcius pada tekanan atmosfer standar. Reaumur memiliki kesamaan dengan skala Celcius, didesain dengan berdasarkan titik beku dan titik didih pada air tekanan atmosfer standar. Namun, skala Reaumur memiliki nilai yang berbeda. Ditemukan oleh Reine-Antoine Farad de Reaumur, yaitu ilmuwan Prancis pada abad ke-17. Titik beku air 0 derajat Reaumur dan titik didih air 80 derajat Reaumur. Kelvin yaitu skala yang digunakan satuan baku internasional untuk parameter suhu, yang ditemukan oleh First Baron Kelvin, seorang fisikawan pada akhir abad ke-18. Memiliki patokan dalam mendefinisikan suhu nol absolut atau 0 K. Suhu nol mutlak inilah yang membuat molekul tidak bergerak atau relatif terhadap molekul lain secara keseluruhan. Konversi sama dengan 0 Kelvin lebih besar dari min 273,15 derajat Celcius. Fahrenheit yaitu skala dari suhu, yang ditemukan oleh Gabriel Fahrenheit, ilmuwan Jerman. Mempunyai titik beku air 32 derajat Fahrenheit, titik didih air 212 derajat Fahrenheit. Min 40 derajat Fahrenheit sama dengan min 40 derajat Celcius. Gambar perbandingan skala suhu, titik beku dan titik didih air. Dapat kita lihat bahwa Celsius memiliki titik beku air 0 derajat Celcius, titik didih air 100 derajat Celcius. Fahrenheit, titik beku air 32 derajat Fahrenheit, titik didih air 212 derajat Fahrenheit.
Kelvin. Titik beku air 273 Kelvin. Titik didih air 373 Kelvin. Reaumur. Titik beku air 0 derajat reaumur dan titik didih air 80 derajat reaumur. Rumus konversi suhu. Jika mencari Celcius, dari reaumur C sama dengan 5/4 R. Dari Fahrenheit C sama dengan 5/9 dalam kurung F min 32. Kelvin C sama dengan K min 273. Mencari reaumur. Dari Celcius, R sama dengan 4/5 C. Dari Fahrenheit, R sama dengan 4/9 dalam kurung F min 32. Dari Kelvin, R sama dengan 4/5 dalam kurung K min 273. Mencari Kelvin. Dari Celcius, K sama dengan C plus 273. Dari reaumur, K sama dengan C plus 273 sama dengan 5/4 R plus 273. Dari Fahrenheit, K sama dengan 5/9 dalam kurung F min 23 plus 273. Mencari Fahrenheit. Dari Celcius, F sama dengan 9/5 C plus 32. Dari reaumur, F sama dengan 9/4 R plus 32. Dari Kelvin, F sama dengan 9/5 dalam kurung K min 273 plus 32. Contoh soal konversi suhu. Konversi suhu Celcius ke reaumur. Menggunakan rumus R sama dengan 4/5 C. Keterangannya, R adalah suhu dalam skala reaumur, C adalah suhu dalam skala Celcius. Contoh. Suatu benda memiliki suhu dalam skala Celcius sebesar 100 derajat Celcius. Berapakah suhu benda dalam skala reaumur? Penyelesaian. Diketahui C sama dengan 100 derajat Celcius. Ditanya R. Jawab. R sama dengan 4/5 C. Sama dengan 4/5 dikali 100. Kita hitung dulu 4 dikali 100 dibagi 5. Sama dengan 80 derajat reaumur. Jadi, suhu benda dalam skala reaumur adalah 80 derajat reaumur. Konversi suhu Celcius ke Fahrenheit. Menggunakan rumus F sama dengan 9/5 C plus 32. Keterangannya adalah F adalah suhu dalam skala Fahrenheit, C adalah suhu dalam skala Celcius. Contoh. Diketahui suatu benda memiliki suhu dalam skala Celcius sebesar 50 derajat Celcius. Apabila dikonversi ke dalam skala Fahrenheit, berapakah suhu benda tersebut? Penyelesaian. Diketahui C sama dengan 50, ditanya F sama dengan atau Fahrenheit. Jawab R 9/5 C plus 32. Kita hitung dulu 9 dikali 50 dibagi 5, yaitu 90 ditambah 32. Jadi hasilnya 122 derajat Fahrenheit. Jadi suhu benda dalam skala Fahrenheit adalah 122 derajat Fahrenheit.
konversi suhu Celcius ke Kelvin menggunakan rumus K sama dengan C plus 273. Keterangannya adalah K adalah suhu dalam skala Kelvin, C adalah suhu dalam skala Celcius. Contoh, diketahui suatu benda memiliki suhu dalam skala Celcius sebesar 27 derajat Celcius. Apabila dikonversi ke dalam skala Kelvin, berapakah suhu benda tersebut? Penyelesaiannya adalah diketahui C sama dengan 27, ditanya K. Jawab, K sama dengan C plus 273 sama dengan 27 ditambah 273 sama dengan 300 derajat Kelvin. Jadi, suhu benda apabila dikonversi ke dalam Kelvin menjadi 300 derajat Kelvin. Baik, penyampaian materi tentang suhu sudah selesai. Saya kembalikan lagi kepada Umi Hilda Hasanah. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Widi Astuti yang telah menyampaikan materinya tentang suhu. Selanjutnya yaitu materi tentang termometer yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Umi Hilda Hasanah. Termometer. Apa sih termometer itu? Jenis-jenisnya apa aja sih termometer itu? Fungsinya apa ya termometer? Yuk, mari kita ulik lebih jauh lagi. Pengertian. Kata termometer berasal dari kata termo, yang artinya panas, dan meter yang artinya mengukur. Termometer digunakan untuk mengkuantitatifkan besaran suhu dan menyatakan seberapa tinggi atau rendahnya nilai suhu suatu benda. Bagian-bagian termometer. Bagian-bagian termometer secara umum. Yang pertama, tabung gelas, yaitu badan termometer yang di dalamnya berisi komponen utama seperti pipa kapiler dan juga skala termometer. Yang kedua, pipa kaca atau pipa kapiler, yaitu tabung sempit berisi zat cair, dalam hal ini raksa. Fungsinya yaitu untuk tempat terjadinya pemuaian raksa. Ketika raksa memuai atau bertambah volume, maka raksa akan naik ke atas pipa kapiler. Sebaliknya, jika raksa menyusut, maka akan turun ke bawah. Yang ketiga yaitu skala, yaitu bagian termometer berupa garis-garis berisi angka, fungsinya untuk menunjuk derajat suhu suatu benda. Yang keempat yaitu zat cair pengisi termometer atau raksa, yaitu bagian yang paling penting karena berfungsi sebagai komponen untuk mengindikasikan derajat suhu suatu benda. Ketika suhu benda tinggi atau panas, maka raksa akan memuai. Sebaliknya, apabila suhu benda rendah atau dingin, maka raksa akan menyusut. Yang kelima yaitu lekukan. Biasanya terdapat pada kolom raksa sebuah termometer badan yang berfungsi agar zat cair yang telah memuai tidak mudah turun kembali. Yang keenam yaitu tandar atau reservoir, yaitu bagian paling bawah pada termometer yang berfungsi sebagai titik tempat kontak antara benda yang akan diukur suhunya dengan termometer. Jenis-jenis termometer. Yang pertama, termometer yang menggunakan sifat pemuaian volume. Zat cair akan memuai jika suhunya naik dan menyusut jika suhunya turun. Yang pertama yaitu ada termometer air raksa. Termometer air raksa memiliki kelebihan, yaitu pemuaiannya teratur, mengkilap sehingga mudah dilihat, tidak membasahi dinding kaca, rentang suhu cukup besar yaitu antara negatif 39 derajat Celcius sampai 357 derajat Celcius. Kekurangannya yaitu harganya mahal, tidak dapat mengukur suhu yang sangat rendah, dan merupakan zat beracun atau berbahaya. Fungsinya untuk mengukur suhu tubuh. Yang kedua yaitu ada termometer alkohol. Kelebihannya yaitu pemuaian alkohol bersifat linear atau teratur terhadap kenaikan suhu, mempunyai
mempunyai jangkauan ukur cukup besar karena titik bekunya negatif 112 derajat Celcius. Alkohol cepat mengambil suhu benda yang diukur. Adapun kekurangannya yaitu titik didihnya rendah yaitu 78 derajat Celcius, alkohol membasahi dinding tabung, alkohol tidak berwarna sehingga perlu diberi warna agar mudah dibaca, dan pemuaian alkoholnya tidak teratur. Fungsinya sama dengan termometer air raksa, yaitu untuk mengukur suhu tubuh. Selanjutnya yaitu jenis-jenis termometer. 2. Termometer dapat menggunakan bahan padat. Yang pertama ada termometer bimetal, dapat dilihat ya gambarnya teman-teman. Yang kedua ada termometer hambatan listrik, dapat dilihat ya teman-teman. Dan yang ketiga ada termokopel. Selanjutnya yaitu termometer bimetal. Dapat dilihat gambarnya ya teman-teman. Dirancang dari lapisan 2 logam dengan koefisien muai berbeda dan dilengkungkan untuk mengatur jarum pengukur suhu. Jika ada perubahan suhu, 2 keping logam termometer ini akan memuai dan melengkung. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu seperti suhu oven, kompor, pemanggang, dan lainnya. Semakin tinggi suhu, maka keping bimetal akan semakin melengkung. Kelebihannya yaitu termometer tersebut cukup tahan terhadap goncangan, memiliki bahan yang tahan air, cukup sulit untuk terbakar, mempunyai harga yang cukup murah dan terjangkau. Adapun kekurangannya yaitu membutuhkan proses kalibrasi yang harus sering dilakukan supaya keakuratan termometer tersebut bisa dipertanggungjawabkan terhadap terjadinya perubahan suhu yang cukup lambat. Proses pembacaan suhu hasil pengukuran termometer bimetal harus dilakukan secara manual. Selanjutnya yaitu termometer hambatan listrik atau disebut platina. Bisa dilihat gambarnya ya teman-teman. Termometer ini menggunakan nilai hambatan bahan yang dipengaruhi oleh suhu. Cara kerjanya yaitu ketika suhu naik, maka hambatan listrik platina akan naik. Bahan penghantar listriknya terbuat dari platina sehingga tahan dari panas. Jika suatu suhu semakin besar, maka pada harga takaran juga semakin besar sehingga membuat daya hantar listrik menjadi berkurang. Adapun kelebihannya yaitu dapat membuat jangkauan suhu sekitar negatif 250 derajat Celcius sampai 1500 derajat Celcius, sehingga termometer platina ini sangat banyak digunakan oleh industri-industri. Adapun kekurangannya yaitu suhu tidak dapat langsung terbaca. Pembacaannya sangat lambat sehingga tidak sesuai dalam mengukur suhu yang berubah. Selanjutnya yaitu termokopel, dapat dilihat ya teman-teman. Termometer ini menggunakan sifat timbulnya GGL atau gaya gerak listrik dari bahan yang memiliki perbedaan suhu. Terbuat dari 2 kawat yang bahannya dari logam yang jenisnya berbeda dan dihubungkan dengan sebuah amperemeter. Cara kerjanya yaitu ketika suhu berbeda maka akan mengeluarkan arus listrik yang berbeda pula. Kelebihannya, jangkauan suhunya luas dari negatif 100 derajat Celcius sampai 1500 derajat Celcius. Dapat mengukur suatu suhu dengan cepat dan bisa dihubungkan pada rangkaian lain seperti komputer. Adapun kekurangannya yaitu hanya dapat digunakan untuk mengukur perbedaan suhu dan membutuhkan perlengkapan tambahan yang harganya cukup mahal. Selanjutnya yaitu jenis-jenis termometer yang ketiga. Termometer dapat menggunakan sifat optis yaitu radiasi benda. Ada termometer inframerah. Menggunakan sifat pemantulan sinar inframerah, banyak digunakan di berbagai tempat umum karena paling efisien digunakan saat pandemi COVID-19.
dapat menjangkau suhu dari negatif 50 derajat Celcius sampai 3000 derajat Celcius. Fungsinya untuk mengukur suhu tubuh seseorang. Cara menggunakannya cukup dekatkan ke arah dahi, kemudian sensor inframerah akan bekerja menghitung suhu tubuh seseorang. Kelebihannya, cepat respon, rentang pengukuran besar, suhu pengukuran wilayahnya kecil, dapat diukur suhu mutlak, dan kelembaban relatif dapat diukur. Adapun kekurangannya, yaitu paparan terhadap pengaruh temperatur pada suhu objek yang diukur dan tidak mudah untuk mengukur benda bergerak. Semakin panas suhu tubuh seseorang atau sebuah benda, maka energi inframerah yang dideteksi akan semakin banyak. Selanjutnya yaitu jenis-jenis termometer yang keempat, termometer untuk keperluan khusus. Yang pertama itu ada termometer badan atau termometer klinis. Yang kedua ada termometer maksimum minimum atau 6 Belani. Yang ketiga ada termometer ruangan. Dan yang keempat ada termometer laboratorium. Termometer badan atau termometer klinis. Dapat dilihat ya gambarnya teman-teman. Mungkin teman-teman tidak asing dengan salah satu termometer ini. Termometer yang berguna untuk mengukur suhu badan seringkali dipakai oleh para dokter dan perawat pada rumah sakit untuk mengukur suhu badan manusia atau ketika demam. Cairan yang digunakan yaitu air raksa, skalanya sekitar 35 derajat Celcius sampai 42 derajat Celcius. Cara menggunakannya diletakkan kepada ketiak atau mulut sekitar 2 menit. Adapun kelebihannya yaitu saat ditempelkan pada tubuh akan membaca secara otomatis yang ditampilkan dalam bentuk angka dan tidak mudah rusak. Adapun kekurangannya yaitu termasuk termometer yang mahal, kurang akurat, dan mudah berubah posisi. Selanjutnya yaitu termometer maksimum minimum atau 6 Belani. Termometer yang digunakan untuk mengukur suhu maksimum dan minimum di suatu tempat. Sering dipakai para pengamat cuaca dalam mengetahui suhu tertinggi dan suhu terendah di jangka waktu tertentu. Terdiri dari pipa U yang masing-masing bagian terisi alkohol dan air raksa. Dipakai dalam mengukur suhu pada sebuah rumah kaca. Maksudnya, rumah yang dipakai pada tanaman sebagai bahan penelitian. Untuk mengukur suhu minimum biasanya pada malam hari, dan untuk mengukur suhu maksimum biasanya pada siang hari. Dapat dilihat ya gambarnya teman-teman. Termometer maksimum minimum memiliki 2 skala. Yang pertama yaitu skala minimum yang berada di kolom bagian kiri dan skala maksimum yang berada di kolom bagian kanan, sehingga suhu akan terbaca sesuai pada ketinggian kolom raksa atau alkohol. Kelebihan dari termometer ini yaitu mudah digunakan karena suhu dapat dibaca langsung dari alat, dapat mengetahui suhu maksimum dan minimum sekaligus. Adapun kekurangannya yaitu kurang teliti, seringkali terjadi alkohol menguap, kemudian berkorespondensasi dan menempel di dinding kapiler sebelah atas. Selanjutnya yaitu termometer ruangan. Termometer untuk mengetahui suhu suatu ruangan. Adapun kelebihannya yaitu harga lebih murah, ukuran tandon dibuat lebih besar agar lebih peka terhadap perubahan suhu. Kekurangannya yaitu tidak dapat mengukur suhu lebih dari 50 derajat Celcius. Umumnya memiliki skala negatif 20 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Biasanya dipasang pada dinding ruangan. Selanjutnya yaitu termometer laboratorium. Dapat dilihat ya gambarnya teman-teman. Biasanya menggunakan termometer raksa.
Skalanya antara negatif 10 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius. Adapun kelebihannya yaitu raksa tidak membasahi dinding tabung sehingga pengukuran lebih teliti, raksa mengkilap sehingga mudah dilihat, dan penguraian raksa teratur terhadap kenaikan suhu. Adapun kekurangannya yaitu harga raksa mahal, susah dicari, bila tabung pecah, raksa sangat berbahaya, dan gas beracun. Baik, materi tentang termometer sudah selesai. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Widya Astuti, kepadanya disilakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi suhu. Faktor yang mempengaruhi suhu di permukaan bumi. Menurut Murtianto tahun 2008. Yang pertama adalah lama penyinaran matahari. Yang kedua, sudut datang sinar matahari. Yang ketiga, relief permukaan bumi. Yang keempat, banyak sedikitnya awan. Dan yang terakhir, yang kelima, perbedaan letak lintang. Pada permukaan laut. Selain itu, suhu permukaan laut dipengaruhi oleh 1. Panas matahari, 2. Arus permukaan, 3. Keadaan awan, 4. Upwelling, 5. Divergensi, dan yang terakhir yang keenam, konvergensi, terutama pada daerah muara dan sepanjang garis pantai. Faktor-faktor meteorologi juga berperan. 1. Curah hujan, 2. Penguapan, 3. Kelembaban udara, 4. Suhu udara, 5. Kecepatan angin, 6. Intensitas radiasi matahari. Variasi suhu musiman pada permukaan. Daerah tropis sangat kecil, rata-rata musiman kurang dari 2 derajat Celcius yang terjadi di daerah khatulistiwa. Suhu paling tinggi adalah permukaan. Makin dalam perairan laut, maka suhu akan semakin menurun. Penurunan suhu terjadi pada zona phenolin 200 meter sampai 1000 meter. Semakin dalam akan terjadi perubahan suhu yang nyaris konstan. Zona thermoplain adalah zona dengan perubahan suhu yang besar. Phenolin adalah perubahan desitan pada setiap kedalaman. Ucapkan terima kasih kepada Widya Astuti yang telah menyampaikan materinya. Alhamdulillah teman-teman semuanya, materi tentang suhu dan termometer telah selesai. Semoga semuanya dapat memahaminya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Terima kasih kami ucapkan kepada semuanya yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.